Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, baiklah kita kali ini akan diskusi tentang developing international strategy. Ya, bagaimana sih mendevelop atau langkah-langkah tahapan dalam menentukan strategi dalam international business atau bisnis internasional. Oke, baiklah kita mulai. Ya, international business. Oke, developing international strategy. Kita akan membahas terkait international strategy. Ya. Oke. Jadi ada dua hal dalam pengembangan strategi internasional ini, ya. Jadi umumnya melakukan manajemen strategis internasional dalam dua tahap, ya. Dalam dua tahap besar, yaitu yang pertama adalah perumusan strategi, yang kedua adalah implementasi strategi. Jadi ada tahap besar yang dilakukan dalam developing international strategi ini. Dan mungkin nanti akan kita fokus pada strategi formulation, ya, atau formulasi strategi. Oke, perumusan strategi atau strategi formulasi ini memutuskan apa yang harus dilakukan, dan implementasi strategi benar-benar melakukannya. Ya. Jadi dalam perumusan strategi, perusahaan menetapkan tujuan dan rencana strategi yang akan mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Jadi dalam perumusan strategi internasional, manajer mengembangkan, menyempurnakan, dan menyepakati pasar mana yang akan dimasuki, ya, atau mereka memutuskan keluar dari pasar tertentu dan cara terbaik untuk bersaing di masing-masing pasar. Oke. Dalam implementasi strategi, nantinya perusahaan mengembangkan taktik untuk mencapai strategi internasional yang sudah dirumuskan atau rencanakan. Jadi implementasi strategi biasanya dicapai melalui desain organisasi, pekerjaan karyawannya seperti apa, dan sistem serta proses pengendaliannya yang akan menjadi kontrol dari implementasi strategi tersebut. Oke, kita lanjutkan. Berikut gambar step in international strategy formulation, ya. Ini langkah-langkah formulasi strategi internasional, ya. Masing-masing langkah nanti kita bahas, yaitu yang pertama adalah develop a mission statement. Oke, kalau develop mission statement, berikutnya perform SWOT analisis SWOT, ya, melakukan analisis SWOT. Setelah melakukan analisis SWOT, dia menentukan tujuan dari strategi yang dipilih. Langkah berikutnya atau tahapan berikutnya yaitu develop tactical goal and plan, merencanakan tujuan dan taktik, ya. Dan yang terakhir adalah kerangka kontrol pengembangan. Jadi kita bahas yang pertama develop mission statement, ya. Kita mendevelop nih, kita membangun bersama-sama misi yang ingin digunakan, ya. Visi, pastinya visi dulu, ya. Misi ini lebih tidak kepada tahapan untuk apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai visi, ya. Tapi di sini develop mission statement. Statement misinya seperti apa. Lalu langkah berikutnya yaitu adalah ini terkait dengan
perform a SWOT analysis SWOT, ya, melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT ini kita bicara tentang SWOT ya. Ya, sedikit saya ulang. Strength, weakness, opportunity, and threat. Jadi langkah kedua dalam mengembangkan strategi adalah melakukan analisis SWOT ya. Singkatan dari SWOT tadi, biasanya perusahaan memulai analisis SWOT dengan melakukan pendalaman lingkungan. Pendalaman lingkungannya ada dua ya, lingkungan internal dan eksternal ya. Jadi analisis SWOT menilai lingkungan internal perusahaan. Menilai lingkungan internal perusahaan ini bicara tentang kekuatan dan kelemahan ya, SW dalam SWOT. Kekuatan perusahaan atau organisasi adalah keterampilan sumber daya dan keunggulan lain yang dimiliki perusahaan dibandingkan pesaingnya. Ya. Kekuatan potensial yang membentuk kompetensi khusus atau kompetensi khas perusahaan. Mungkin termasuk banyak bakat manajerial ya yang dimiliki oleh perusahaan, teknologi terkait dengan teknologi yang dimiliki dibandingkan pesaingnya ya. Ini juga menjadi kekuatan organisasi. Kelebihan atau merek atau brand yang sudah cukup terkenal ya, cukup baik ya, memiliki citra yang cukup baik, cukup kuat ya, brand image, dan kelebihan uang atau ini dalam hal ini cash ya, uang tunai yang dia miliki terkait resource yang bisa digunakan untuk pengembangan yang akan dilakukan dalam perusahaan ya. Dia memiliki kekuatan, ini potensi dari uang yang dia miliki. Oke, apalagi terkait dengan kekuatan. Kalau kelemahan sebaliknya ya, ini mencerminkan kekurangan atau apa ya, kekurangan dalam sumber daya yang dimiliki atau faktor lain yang menghambat daya saing perusahaan, termasuk dengan faktor-faktor yang saya sebutkan di awal tadi ya. Oke. Saya lanjutkan. Oke, environmental scanning ya. Jadi melakukan scanning atas lingkungan ya. Systematic collection of data about semua elemen eksternal maupun internal ya, lingkungan internal maupun eksternal, including market, pasar, peraturan, pemerintah, ya, competitor action, aksi pesaing, biaya produksi dan produktivitas labor, produktivitas sumber daya atau labor pegawai yang kita miliki ya. Jadi ketika anggota staf perencanaan memindai atau men-scanning lingkungan eksternal ini, mereka mengidentifikasi kalau tadi strength and weakness di internal, kalau di luar lingkungan eksternal yaitu opportunity and threat ya, peluang dan ancaman ya yang dihadapi perusahaan. Mereka biasanya mendapatkan tentang perubahan ekonomi dari keuangan, politik ya terkait dengan what we call tadi dia nyebutnya is regulatory ya, peraturan politik, hukum ya, sosial dan persaingan di berbagai pasar, kompetitor tadi. Oke.
Oke, itu terkait dengan apakah semua hal tadi menjadi opportunity atau sebaliknya menjadi ancaman ya bagi perusahaan. Ancaman yang lain bentuknya mungkin uh, pasar yang semakin menyusut ya, persaingan yang meningkat, kalau kita peraturan pemerintah tadi yang tidak mendukung ya, peraturan baru mungkin peraturan yang lama dicabut dan yang baru tidak mendukung perusahaan, ketidakstabilan politik ya, kita kaitkan kalau politik tadi mendukung menjadi opportunity ya, teknologi teknologi, pengembangan teknologi secara umum ya di luar seperti apa. Apakah itu menjadi ancaman? Ternyata di luar teknologinya sangat berkembang. Nah, itu menjadi ancaman saya kira. Jika memang lingkungan eksternal ya berbeda dengan yang internal tadi, teknologi yang mungkin kita lebih unggul ya itu dibandingkan pesaing, bisa jadi itu kekuatan ya. Tapi kalau ini pengembangan teknologi sangat cepat nih, nah itu bisa dikategorikan menjadi ancaman ya, ancaman bagi kita untuk menghadapinya dengan cara apa? Ya kita harus berusaha semaksimal mungkin menghadapi dengan cara melakukan research and development, juga mengembangkan teknologi yang ada, dan kita memang itu salah satu tujuan. Oke, apakah usang? Kalau sudah usang ya teknologinya akan ditinggal. Kita harus segera update atau melakukan pembaruan atau updating atau mengambil teknologi baru itu menjadi bagian pengembangan teknologi ya. Oke, strategi goal. Oke, tahapan berikutnya adalah penentuan tujuan. Strategi goal are the major objective ya, adalah tujuan utama dari strategi ya, yang diinginkan oleh perusahaan selesaikan melalui particular course of action ya, melalui tindakan tertentu ya. Jadi dengan pernyataan misi dan analisis SWOT sebagai konteks tadi perencanaan strategis internasional, sebagian besar dibingkai oleh penetapan tujuan strategis ya. Tujuan strategis adalah tujuan utama yang ingin dicapai perusahaan melalui tindakan tertentu. Jadi jadi harus penentuan tujuan strategi ini harus dapat diukur ya, layak dan dibatasi waktunya. Jadi menjawab pertanyaan berapa, bagaimana, dan kapan ya itu harus terjawab dalam tujuan strategi. Goal, tujuan dari strategi. Oke. Setelah tujuan strategi kita tentukan, kita merencanakan dan Oke, setelah analisis SWOT dilakukan, tujuan strategis ditetapkan, langkah berikutnya dalam perencanaan strategis adalah mengembangkan tujuan dan rencana taktis. Tujuan dan rencana taktis tertentu atau taktik ya, biasanya melibatkan manajer menengah ya. Ini sudah pada tahapan aplikasi ya, dan fokus pada detail penerapan tujuan strategis perusahaan. Jadi manajer menengah, kalau tadi strategi itu manajer puncak atau manajemen puncak, kalau saat ini sudah melibatkan manajer menengah ya, karena dia
fokus pada detail penerapan tujuan strategis perusahaan ya. Bagaimana nanti tujuan strategis perusahaan itu bisa dilakukan oleh semua pihak ya yang ada di organisasi atau perusahaan. Oke, ini this one. Berikut gambar level strategi ya, level strategi atau ini international strategi ya. Ada corporate strategi, ada business strategi, dan functional strategi. Kalau corporate strategi, ini strategi besar ya, strategi besar perusahaan. Dia menetapkan single business atau terkait dengan menetapkan bisnis secara besar, apakah dia akan memilih single business, related diversification, atau unrelated diversification. Ya, ini kan perusahaan konglomerasi itu memiliki bisnis unit ya. Masing-masing bisnis unit ini memiliki strateginya masing-masing pastinya. Dan di dalam sebuah bisnis ada fungsi bisnis, yaitu marketing, SDM, dan lain-lain tadi. Nah, 5 ini itu memiliki strateginya sendiri, functional strategi namanya ya. Oke. Ada 3 tingkatan berbeda strategi untuk bisnis international strategi, yaitu dalam ranah corporate strategi ya. Ini yang pertama kita bahas, corporate strategi ya. Ini pilihan mau corporate atau perusahaan besar induk kita menetapkan apakah dia akan single bisnis ya, hanya satu bisnis, strategi bisnis tunggal ya, strategi bisnis tunggal. Ini terkait dengan domain bisnis yang ingin dioperasikan. Yang pertama adalah strategi bisnis tunggal, perusahaan mengandalkan satu bisnis, satu produk atau layanan untuk semua pendapatannya. Jadi keuntungan paling signifikan dari strategi ini adalah bahwa perusahaan dapat memusatkan sumber daya dan keahliannya pada satu produk atau jasa atau layanan tersebut. Tapi ya, strategi ini meningkatkan kerentanan atau risiko perusahaan terhadap persaingan dan perubahan lingkungan eksternal. Jadi pada saat ada perubahan lingkungan eksternal ini karena cuma satu ya, dia hanya mengandalkan satu bisnis tunggal ini, dia akan berdampak ya. Berbeda jika banyak bisnis lebih dari satu. Jadi itu tidak rentan dengan tetap ini tergantung nantinya ya, karena sumber daya kembali lagi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan dia menetapkan hanya satu bisnis tunggal yang dia pilih ya, itu bisa menjadi pertimbangan ya, cuman pasti ada plus minus atau kelebihan dan kekurangan tadi. Oke, berikutnya yaitu related diversification. Diversifikasi tetapi masih terkait ya. Strategi perusahaan yang paling umum meminta perusahaan untuk beroperasi di beberapa bisnis, industri atau pasar yang berbeda, tapi terkait secara fundamental pada saat yang bersamaan. Jadi strategi ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan kompetensi khusus di satu pasar untuk memperkuat daya saingnya di pasar lain. Ya. Jadi dia mendiversifikasi, tetapi masih terkait dengan produk yang ada sebelumnya, sehingga
bisa memanfaatkan kompetensi yang dia miliki sebelumnya untuk melayani produk baru atau pasar baru yang dia layani ya, tidak hanya satu single business strategi atau strategi bisnis tunggal awal tadi ya. Oke, tujuan dari diversifikasi ini adalah ya tadi selain mengurangi risiko, yaitu menghubungkan berbagai operasi yang sering didefinisikan dalam pernyataan misi perusahaan, ya, yaitu terkait dengan don't take the egg in one basket, nah istilahnya. Jangan usaha cuma satu atau jangan taruh telur di tempat yang sama, resource yang satu. Ya, kalau jatuh pecah semua. Nah, ini kind of fit lah ya. Jadi terkait dengan berbagai operasi perusahaan. Karena kompetensi yang dimiliki sebelumnya, dia berusaha mendiversifikasi tetapi masih terkait dengan kompetensi yang dia miliki untuk membuat produk atau jasa yang masih ada kaitan. Kalau yang berikutnya, unrelated diversification, diversifikasi ya, tapi tidak terkait, di mana perusahaan beroperasi di beberapa industri dan pasar yang tidak terkait. Ya. Produknya beda, ya, pasarnya juga beda atau konsumennya beda. Ya, unrelated diversification. Apakah ini baik? Ya, tergantung perusahaan. Sebenarnya sama, semuanya baik nih. Tinggal perusahaan mau menetapkan pilihannya, ya. Pastinya berdasarkan apa? Resource yang dia miliki, kompetensi yang dia miliki, dan peluang keberhasilan. Ya, ada peluang dan ancaman tadi di SWOT analysis yang memungkinkan dia bisa berkembang atau menangkap peluang yang ada. Ya, oke. Berikutnya terkait dengan penjelasan advantage of related diversification. Keuntungan dari diversifikasi terkait yang pertama adalah less dependent on single product. Jadi mengurangi ketergantungan pada satu produk ya atau jasa sehingga kurang rentan terhadap ancaman persaingan atau ekonomi. Kalau kita kaitkan dengan chapter di buku yang saya baca ini terkait Disney masih ya. Jadi jika Disney menghadapi peningkatan persaingan dalam bisnis taman hiburan, ya, divisi film atau televisi dan lisensinya dapat mengimbangi potensi penurunan pendapatan taman hiburan. Ya. Nah, itu salah satu contohnya. Ya. Yang kedua yaitu greater economy of scale ya. Diversifikasi terkait dapat menghasilkan skala ekonomi untuk perusahaan. Ini contohnya the limited corporation memanfaatkan ukurannya yang luas untuk membeli lini pakaian baru dengan harga yang menguntungkan dari pabrikan Timur Tengah ya. Dan kemudian membagi pembelian di antara divisi limited, ada divisi express, ada learner dan lainnya. Ini terkait dengan greater of economic scale ya. Karena dia memiliki kemampuan skala ekonomis yang lebih baik ya. Masih terkait sehingga dia bisa membagi-bagikan greater economy of scale yang sudah dia capai. Yang berikut, entry into additional market more efficient and effective. Ya, masuk di pasar tambahan lebih efisien dan efektif ya, karena sudah berpengalaman, kompetensinya di pasar yang sama ya. Karena ini pasarnya sama, cuman produknya bisa jadi ini sedikit berbeda, tapi masih ada kaitan ya.
Oke, keahliannya, oke, teknologi yang dimiliki, yang dikembangkan dalam satu pasar. Jadi bisa memungkinkan pasar yang berikutnya atau pasar yang kedua lebih murah dan mudah ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini pilihan masuk di strategi bisnis ya. Oke. Kalau tadi corporate strategi menetapkan strategi pemilihan berapa unit bisnis yang akan dia uh, usahakan atau mereka kelola ya, single kah, related diversification and unrelated diversification ya. Ada beberapa yang berhubungan dan yang ketiga dia menetapkan beberapa tapi tidak berhubungan ya. Kalau ini sudah masuk di bisnis strategi di satuan unit bisnis. Masing-masing unit bisnis strategi, katakanlah kalau tadi tidak hanya satu related maupun unrelated, itu ada beberapa unit bisnis. Ya, dalam unit bisnis itu ada bisnis strategi yang diturunkan dari corporate strategi. Ya, bisnis strategi ini ada 3 alternatif, 4 sih sebenarnya kalau kita menggambarkan secara utuh. Differentiation strategy, overall cost leadership, ya, and focus ya. Differentiation ini lebih kepada berusaha dia melakukan diferensiasi secara global berbeda dengan para kompetitornya ya. Sedang selanjutnya, wait a minute. Strategi bisnis, bagaimana seharusnya kita bersaing di setiap pasar ini menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya kita bersaing di setiap pasar yang telah kita pilih tadi, yang kita pilih untuk dimasuki. Jadi perusahaan yang mengejar strategi korporat dari diversifikasi tadi menggabungkan strategi unit bisnis ya, unit bisnis strateginya di perusahaan yang mengikuti strategi diversifikasi terkait ya, mungkin apa yang terkait produknya dan layanan dari setiap SBU atau strategi bisnis unit ya. Oke. Differentiation, oke, kita langsung saja ke langsung differentiation ya. Tadi bahwa strategi ini kan berusaha berbeda, melayani fokus pada segmen pasar tertentu ya, diversifikasi. Dia akan melayani pasar tersebut dengan bauran pemasaran yang berbeda ya, produk, SDM dan sebagainya ya. Dia akan melayani sesuai dengan harapan pasar yang dia pilih ya. Keunikan yang dia tawarkan. Terus kalau overall cost leadership ini kepemimpinan harga ya, strategi kepemimpinan biaya ya. Dalam hal ini dia harus mampu membuat produk atau jasa yang paling murah dibandingkan pesaing ya, sehingga dia memang berhasil ya. Apa yang dia harus lakukan agar supaya mendapatkan biaya yang murah dibandingkan pesaing ya. Dia melakukan prosedur operation atau proses produksi produknya ya, atau jasanya. Operation lebih luas bukan
operasi, bukan produksi lagi, karena kita bicara dua hal ya, produk dan services ya, atau jasa. Kalau operation bisa kita kategorikan dua hal itu bisa kita lakukan. Nah, kalau produksi lebih ke produk manufacture ya. Jadi dia berusaha melakukan operasi yang sangat efisien sehingga biayanya lebih rendah daripada pesaingnya. Oke, sehingga jatuhnya produk atau jasanya lebih murah dibandingkan yang pesaing ya. Strategi ini berhasil dapat menghasilkan tingkat keuntungan ya dari unit yang terjual ya. Kalau memang dia lebih murah dibandingkan pesaingnya sehingga dia menang kan gitu ya. Tapi sedikit untungnya per unitnya. Bagaimana dia berhasil menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih besar jika terjual lebih banyak ya, karena lebih murah harapannya akan terjual lebih banyak. Dari akumulatif penjualan itulah dia akan mendapatkan keuntungan, menghasilkan tingkat profitabilitas unitnya rendah, tapi totally volume penjualan dia akan mendapatkan profit yang lebih besar pastinya dibandingkan pesaing karena sudah pindah karena lebih murah. Oke. Yang terakhir strategi fokus. Ini ada dua sih sebenarnya ya. Kalau fokus ini karena keterbatasan sumber daya yang dia miliki, dia tidak bisa berhasil melayani secara global differentiation ya. Dalam hal ini dia melayani secara global memenuhi berbagai macam segmen ya, lebih global. Dan juga dia tidak bisa melakukan overall cost leadership sehingga dia lebih fokus pada ceruk pasar yang ada ya. Oke, dia akan fokus menggarap ceruk pasar yang ada atau kelompok-kelompok pasar tertentu. Oke. Fokusnya ini sebenarnya bisa shifting sih. Fokus cost leadership atau fokus differentiation, cuman ranah skop wilayah yang dia pilih lebih kecil ya, lebih ke ceruk pasar. Oke, saya akan memilih wilayah tertentu, katakanlah dalam hal ini saya akan melayani daerah Indonesia dengan fokus harga yang paling murah di Indonesia, atau sebaliknya dengan differentiation tapi lebih spesifik lagi. Indonesia kalau dirasa masih luas ya wilayah dari kategori kelompok atau wilayah pelanggan tertentu, ya kita bisa perkecil. Dia fokus karena resource yang dia miliki berbeda dengan yang differentiation and overall cost leadership. Memang kalau gambar gini memang tidak nampak. Ada 4 sih fokus itu, dia bisa shifting. Mana yang memungkinkan? Contohnya mungkin ya, kalau biasanya yang sering kita temukan adalah ya geografis sih, geografis tertentu yang belum dilayani oleh kebanyakan pesaing, bisa itu menjadi pilihan. Etnis, ya bisa etnis, daya beli tertentu, ada yang daya belinya kurang baik ya dibandingkan yang lain, itu juga menjadi pertimbangan kelompok yang akan dilayani oleh bisnis strategi yang menggunakan strategi fokus ini. Oke, dan hal-hal yang lain ini lebih kepada ceruk pasar ya, atau apa ya, dia melihat ceruk tertentu, kelompok pasar tertentu yang bisa dia garap di dalam hal ini, bisnis strategi ya, fokus. Kalau konsumennya ingin kemampuan tadi, istilah di sini kemampuan bayar rendah gitu ya, dengan harga yang paling murah ya.
produk dengan harga yang paling murah, yang paling terjangkau, jasa yang bisa dijangkau oleh semua kalangan. Nah, ini semacam tagline itu yang bisa. Oke, strategi berikutnya adalah kita turun setelah bisnis unit strategi menetapkan strateginya, ya, apakah fokus tadi karena keterbatasan atau yang kedua, sorry, overall cost leadership of differentiation, kita masuk di strategi yang ranah yang ketiga ya. Ketiga ini lebih kepada strategi fungsional ya. Strategi fungsional, masing-masing fungsi memiliki strategi ya. Strategi fungsional mencoba menjawab pertanyaan bagaimana kita akan mengelola masing-masing fungsi yang ada di perusahaan, fungsi keuangan, pemasaran, operasi, SDM, dan penelitian dan pengembangan R&D ya. Jadi dengan cara yang konsisten dengan strategi perusahaan dan bisnis internasional ya. Jadi konsisten nih strategi perusahaannya seperti apa, strategi bisnis internasionalnya seperti apa. Kita turunkan. Contohnya strategi keuangan finansial ya, berkaitan dengan isu-isu seperti struktur modal yang diinginkan perusahaan, struktur modal secara umum. Apa aja nih di struktur modal, kebijakan investasi, kepemilikan valuta asing, teknik pengurangan risiko, kebijakan utang, apakah memberi utang gitu ya, atau utang siapa gitu ya, dan manajemen modal kerja. Oke, berikutnya strategi pemasaran ya, marketing. Menyangkut apa saja nih yang menjadi tanggung jawab strategi fungsional pemasaran ini terkait dengan hal berikut distribusi ya. Yang pertama distribusi, penjualan produk atau jasa ya, ini yang menjadi seperti fokus dari strategi pemasaran internasional. Dan ya seperti yang sudah saya jelaskan di marketing ya, bauran pemasarannya seperti apa, diturunkan produk ya, produk ada bauran produknya ya, produk apa saja yang akan dijual, terus periklanan terkait dengan promosi ya, terus menetapkan harga masing-masing produk dan distribusinya seperti apa. Terus yang berikutnya strategi operation ya, operasi internasional berkaitan dengan apa nih? Berkaitan dengan penciptaan produk atau jasa perusahaan. Jadi ini memandu keputusan tentang masalah seperti sumber resource, sumber daya yang akan diolah ya, terus lokasi pabrik ya, menetapkan lokasi pabrik yang membuat efisien nantinya ya, tata letak, desain pabrik, teknologi, dan yang lain-lain lah, manajemen inventaris dan sebagainya. Berikutnya adalah strategi sumber daya manusia, human resource ya. Strategi sumber daya manusia internasional ini fokusnya pada orang yang bekerja untuk sebuah organisasi. Ini memandu keputusan tentang bagaimana perusahaan akan rekrutmen, ya, melatih, mengevaluasi, dan apa yang akan membayar ya, bagaimana melakukan pembayaran, atau bagaimana menangani hubungan kerja dengan mereka. Dan yang terakhir, R&D ini terkait dengan strategi R&D internasional ini, research and development ya, berkaitan dengan besarnya dan arah investasi perusahaan dalam menciptakan produk baru, teknologi baru, mengembangkan teknologi baru ya. Jadi ini lebih fokus ke sana. Apakah perusahaan membiayai bagian R&D untuk
create new product atau mengembangkan teknologi yang akan digunakan oleh produk tersebut. Oke, alhamdulillah. Is there any question? Let's we discuss. Oke, saya kira cukup materi kali ini, developing mengembangkan strategi bisnis ya di mata kuliah bisnis internasional. Semoga bermanfaat dan kita terus bersyukur, tetap sehat semuanya. Semoga Allah memberikan kesehatan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.